Perwakilan ini Surabaya telah diresmikan. Ini rumah sakit umum daerah ini kami persembahkan, kami dedikasikan untuk seorang ibu dan anak yang insya Allah dengan ridhonya seorang ibu, ridhonya Gusti Allah pasti akan turun di kota Surabaya. Dan tidak salah juga hari ini ketika rumah sakit umum daerah kota Surabaya ini, ketika kami meminta untuk arahan bagaimana berjalan, juga didampingi seorang ibu yang luar biasa. Dia adalah Ibu Kajati, sehingga rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang memang pantas didedikasikan untuk para ibu, unggulannya untuk anak. Meskipun kita memberikan pelayanan prima untuk yang lainnya. Penyerahan simbolis logistik bakti sosial screening HPV DNA melalui urin kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dari PT Bio Farma Persero. Ini kita kami insya Allah sudah siap, tenaga dokter juga sudah saya siap. Mulai hari ini dari pasien berbeda ya. Ngecek warga Surabaya. Kayak pelayanannya dengan senyum, dengan ibadah. Jadi nanti kayak ibadah kan bisa orang ya. Kita pakai standarnya yang minimal 1,5. Jadi kamarnya lebih kecil sehingga lebih banyak kamar. Kalau saya sampaikan teman-teman, jangan itu tapi kita berikan kenyamanan untuk warga Surabaya. Yang Jadi langsung tensi, infus itu langsung ya. Infusnya pakai alat itu. Jadi dimasukkan. Kalau bisa kan pakai? Iya. ini sudah pakai smart ya? Iya. Sudah pakai infusnya lagi. Itu udah pasien. Saya dekatkan. Tadi bel pasien juga kalau panggil, ya Panggil. lebih dekat. Jadi kalau itu Iya. jangan khusus itu. Iya. Mau khusus sana. Jadi akhirnya orang-orang yang sakit-sakit lain Kan rumah sakit umum daerah Kajandar ini yang kita akan memberikan pelayanan yang prima, yang memang mobil khusus kita, pelayanan unggulan kita adalah ibu dan anak. Jadi di ruang atas nanti kalau anak dan ibu ini periksa ya, ada ruang tersendiri buat mereka dan terkoneksi antara ruang ibu dan anak. Dan yang kedua, rumah sakit Kajandar ini alhamdulillah rumah sakit umum daerah bisa kita resmikan. Saya matur nuwun pada Mbak Kajati yang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini sudah memberikan pendampingan arahan dari sejak kami awal melakukan pelelangan sampai dengan jadi seperti ini. Dan rumah sakit jadi seperti ini karena juga luar biasa teman-teman DPRD yang mensupport kami, bergerak bersama dengan kami tanpa ada membedakan eksekutif dan legislatif, sehingga rumah sakit ini bisa seperti ini. Sehingga tujuan kami, baik eksekutif dan legislatif di kota Surabaya itu, bagaimana warga Surabaya yang pelayanannya menggunakan BPJS gratis, tapi bisa merasakan kepuasan dalam hal pelayanan yang kami lakukan di rumah sakit ini. Seperti teman-teman tadi lihat, bagaimana kelas 3 kami sudah sesuai dengan standar, meskipun standar itu ukurannya antar bed itu adalah 1,5 meter, tapi tadi lebih dari 1,5 meter, sehingga kami berharap memang ada kenyamanan pasien. Dan ketika kenyamanan itu maka psikologinya juga berjalan, sehingga insya Allah pasien juga bisa lebih bahagia sehingga lebih cepat sembuh. Itu yang kami fokuskan di rumah sakit umum daerah. Semuanya Ada 16 ada 16 poli ya, sesuai dengan dokter yang sudah ada ya, 16 poli sudah ada, sudah buka semuanya. Hari ini ada poli jantung, poli anak, ada objin, sudah buka semuanya. Apa namanya? Bayi tabung karena kita masih menyiapkan, karena ruangannya kan berbeda. Terus bayi tabung yang kita siapkan, yang lainnya sudah buka. 155 bed. Itu sudah buka semua. Kenapa? Sudah. Jadi yang untuk rawat inap, hari ini kita sterilisasi terus, karena memang ada standar ya, rawat inap itu harus ada sterilisasi, dan hari ini kita sudah mendatangkan semua alat sterilisasi yang ada di kota Surabaya, dan kita juga bergerak dengan BPJS, karena BPJS itu ada akreditasi, sehingga kita juga, akreditasi itu sudah harus buka, Ini tanggal 23 kan? buka dulu, beroperasional dulu, sehingga operasional kami adalah operasional yang untuk rawat jalan dan IGD. Nanti setelah akreditasi, rawat inap sampai sterilisasi kita buka semuanya.
Oh sudah, kalau rawat jalan bisa, tapi yang khusus untuk sama IGD juga bisa semuanya. Tapi yang untuk rawat inap itu ada akreditasi dulu. Dan akreditasi itu harus rawat jalannya dan IGD-nya buka duluan. Insya Allah dalam minggu depan ya. Dalam minggu depan sudah bisa, sudah bisa jalan BPJS-nya. Kan nggak mungkin rumah sakit pemerintah karena BPJS. Karena rumah sakit pemerintah itu gratis rawat inapnya. Ya, aku matur nuwun. Ya, sekali lagi saya matur nuwun dengan DPRD, matur nuwun dengan Kejaksaan Tinggi. Pak, insya Allah kami juga akan memberikan pelayanan ke masyarakat yang untuk di tempat di wilayah Surabaya Timur dan Surabaya Selatan dan Surabaya Utara. Ya, matur nuwun. Jadi ada banyak tempat-tempat yang sudah dihitung dan sudah disiapkan oleh BPKAD. Ada tempat-tempat yang memang sudah kosong yang nanti kita sampaikan ke media. Kita sampaikan ke masyarakat, siapa yang ingin menggunakan aset-aset itu. Kami juga dampingi beliaunya. Karena kami tidak ingin aset itu menjadi aset yang tidak bermakna, tidak ada manfaatnya. Tapi kami sampaikan ke seluruh khalayak ramai siapa yang akan mau memanfaatkan aset itu. Sehingga nanti kita lakukan kerjasama. Iya. Saya kurang lupa ya, kurang hafal ya, karena kemarin ada beberapa banyak hal ya, yang luas-luas yang kita sampaikan ya, atau nanti bisa ke BPKAD ya. Artinya bagaimana kejaksaan bisa di mana ketika memang ada kemungkinan ada ancaman atau tantangan gangguan, kita harus melakukan detection dan secara dini sehingga ada solusi terbaik bagaimana untuk melakukan upaya mitigasi segala hal yang menjadi hambatan. Terus yang kedua, pendampingan hukum yang didampingi itu kita fokus pada pasal-pasal proyeknya dan apa dari perencanaannya, kemudian berapa pasal sampai asumsinya semua kami hanya dari sisi juridis normatif dan benar-benar siapa penelpon ya kami kan kewenangan dari KPK. Jadi akhirnya kita bisa menjelaskan artinya kemungkinan penyimpanan sehingga semua anggaran bisa terserap dalam Kalau kemungkinan penyimpangan yang paling sering terjadi di pembangunan beberapa daerah biasa dari tahap awal perencanaan karena proses penentuan itu ada indikasi kepentingan dari salah satu pihak sehingga dari pada saat pelaksanaan itu sudah banyak peluang finansial yang keluar dari program sehingga pekerjaan dikerjakan dengan angka yang sudah terpotong oleh kepentingan yang di sini alhamdulillah sesuai dengan aja sama kita yang Aduh Tuhan. Aman mas? Wow. Lagi Bapak, Lagi Pak.